Oke, dari kota Bandung saya bersama seorang penulis buku, Pak Graver Polot. Buku yang menjadi sebuah motivasi ya buat setiap orang ketika berbicara tentang pendidikan. Dan kali ini buku yang ditulis oleh Brother Graver adalah Belajar Bukan Untuk Pintar. Oke, Brother Graver bisa menyampaikan sesuatu. Kenapa? Biasanya kan orang kalau belajar tuh harus pintar gitu. Ya. Gimana, Bro? Kalau belajar sampai bodoh itu kan berarti dia terlalu pintar. Ya. Kalau bodoh terlalu pintar ya. Kalau pintarnya bodoh. Bodoh. Jadi orang bodoh lah yang baru bisa pintar. Ya. Orang bodoh baru pintar. Oke, jadi poinnya apa sih? Kenapa sih belajar tidak harus untuk pintar? Bukan tujuannya pintar. Gimana? Karena katanya kalau ada apa-apa itu kan cari ke orang pintar. Karena justru yang dimaksud orang pintar itu orang yang tidak pintar sebenarnya. Makanya dia pakai sesuatu yang membuat dia jadi bodoh gitu ya. Oh gitu. Nah, kenapa belajar bukan supaya pintar? Karena kita belajar ini kan untuk bisa mengetahui sesuatu kan. Orang belajar itu artinya dari tidak tahu menjadi tahu ya. Gitu ya. Jangan sampai ketidaktahuan dalam tahu. Ya. Atau sebaliknya, tahu dalam ketidaktahuan. Betul. Ya. Ada yang berkata bahwa aku tahu bahwa aku tidak tahu, setelah aku tahu bahwa aku tidak tahu, maka tahulah aku bahwa aku tidak tahu, dan masih banyak hal yang harus aku ketahui. Oh, Socrates ya kalau tidak salah. Benar ya. Nah, bagi kita orang Kristen itu kan kita belajar itu untuk mengasihi Tuhan, bukan untuk jadi pintar. Karena orang bodoh tidak bisa mengasihi Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Dia tidak mau dididik, dia tidak mau diajar, sehingga dia sulit untuk mengasihi Tuhan. Nah, itu kita belajar tujuannya untuk mengasihi Tuhan. Oke, jadi bisa kita simpulkan tanda dari orang yang tidak mencintai Tuhan salah satunya tidak mau belajar juga gitu ya. Nah, tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Tidak mau diajar. Oke. Ya, sebab orang yang bisa mengajar orang lain tentunya orang yang sudah pernah belajar. Oke, thank you Brother Get untuk sharing-sharingnya yang luar biasa, yang singkat tapi kita mengambil satu value bahwa belajar memang bukan untuk pintar, tetapi belajar petanda dari orang-orang yang mencintai Tuhan. Oke. Kita bicara ini terlalu singkat, tetapi tidak boleh SPJOK. Apa itu? Singkat, padat, jelas, dan omong kosong. Tidak boleh. Omong kosong artinya bohong. Iya, oke. Teman-teman, God bless you. Salam, perkenalkan saya. Nama saya. Halo, saya Marvella. Saya seorang ibu dari 2 orang anak. Nama saya. Halo, saya Marvella. Saya seorang ibu dari. Nama saya Nino, melayani di Gereja Injil Indonesia Jemaat Yesus sebagai Kanata PPA Jire. Beberapa bulan hari ini saya bersyukur karena membaca sebuah buku dengan judul Belajar Bukan Supaya Pintar. Buku ini sangat memberkati saya. Istimewa poin penting yang saya dapatkan, belajar bukan supaya pintar, itu dimulai dari keluarga. Keluarga adalah orang yang Tuhan percayakan untuk dapat belajar banyak hal, dan buku ini sangat memberkati kami dan keluarga. Kami bersyukur karena adanya buku ini dapat menolong kami untuk kami lebih baik lagi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Saya merekomendasikan kepada seluruh orang-orang yang terlibat dalam pelayanan untuk bisa membaca buku ini, karena buku ini sangat menolong kami dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Nama saya. Halo, saya Marvella. Saya seorang
seorang ibu dari 2 orang anak. Perkenalkan, saya Fitri. Saya seorang terapis gigi dan mulut yang bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Kupang. Saya juga seorang ibu rumah tangga yang dipercayakan Tuhan juga untuk melayani di gereja dengan talenta yang Tuhan berikan. Respon awal ketika saya membaca buku BBSP, Belajar Bukan Supaya Pintar, saya sangat terberkati dengan isi buku ini. Karena buku ini mengupas tentang sisi Alkitabiah yang berkaitan dengan belajar. Bagian yang sangat berkesan bagi saya ketika membaca buku ini adalah kata-kata orang tua kepada anaknya. Amsal 17 ayat 6 memisahkan atau menuliskan tentang anak-anak itu adalah kebanggaan orang tua. Sebagai orang tua, pasti kita akan mempersiapkan masa depan anak-anak dengan memberikan pendidikan yang baik bagi mereka. Namun, kita juga pasti akan memberikan nasihat atau dorongan kepada anak-anak untuk belajar. Nasihat yang disampaikan orang tua kepada anak akan mempengaruhi motivasi mereka belajar. Misalnya, belajar supaya kamu pintar, belajar supaya kamu berhasil, belajar supaya kamu jangan diremehkan, dan seterusnya. Pertanyaan refleksi untuk semua orang tua dalam buku ini, pernahkah sebagai orang tua kita menasihati anak belajar agar dapat mengenal, mengagumi, dan mengasihi Tuhan sebagai pencipta? Belajar itu di mata Tuhan bukan sekedar bekerja keras, tetapi bekerja keras, cerdas, dan berhikmat. Belajar harus menghasilkan perubahan hidup yang bisa diperoleh dengan lebih mengenal Allah. Sebagai guru dan orang tua, kita punya tugas untuk memperkenalkan jalan hidup Tuhan kepada anak. Namun kita juga harus menjadi teladan. Belajar bukan supaya pintar. Orang yang belajar akan menjadi pintar dan pandai. Orang yang terus belajar dan takut Tuhan tidak hanya pintar dan pandai, namun berhikmat. Karena ia mengenal Tuhan dengan baik sebagai guru. Yang penting yang harus kita lakukan dari bagian buku yang kita baca ini adalah Allah adalah sumber pengetahuan. Karena itu marilah sebagai orang tua, sebagai guru, atau sebagai apapun juga kita, mari kita terus mengenal Allah dengan baik dan mengajarkannya terus-menerus pada anak-anak kita atau murid-murid kita, sehingga pesan belajar untuk mengasihi Allah, mengasihi Tuhan itu boleh menjadi bagian dari kita semua. Terima kasih Pak Giet, buku ini sangat menginspirasi saya sebagai orang tua. Bagi para guru, orang tua maupun pelayan Tuhan yang belum membaca buku ini, saya sangat merekomendasikan baca buku ini. Karena kita akan lebih memahami esensi penting dari belajar yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Salam. Perkenalkan saya Fitri. Nama saya Halo, saya Marvela. Salam, saya Glenn David Bilaut. Peran saya saat ini saya sebagai pelayan par di Gimi Jemaat Koinonia Kupang. Respon awal saya saat baca buku ini, saya sedikit tertarik karena penulis menulis latar kehidupannya, latar belakang dari kehidupannya, itu yang membuat saya tertarik untuk membuka tiap halamannya. Nah, poin yang sangat berkesan bagi saya terdapat pada halaman 29, yaitu semua berbeda, semua memiliki keunikannya masing-masing. Jika tidak sama, mengapa harus diperbandingkan? Seperti kehidupan saya juga, mungkin saya sedikit membandingkan kehidupan saya dengan keluarga atau teman. Nah, inilah yang membuat saya paham bahwa kita ini memiliki keunikannya masing-masing, jadi tidak harus diperbandingkan. Poin yang dapat dilakukan dalam kehidupan itu ada di poin pada halaman 116, yaitu Allah lebih suka menggunakan apa yang ada pada diri seseorang untuk melakukan rencananya dan bukan apa yang tidak ada pada mereka. Nah, oleh karena itu, apapun yang ada pada saat ini dalam kehidupan kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan tunggu baru ada, tetapi apapun yang ada kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, rekomendasi bagi yang belum membaca, nah, terkhususnya bagi para guru, saya berharap bahwa bisa membaca buku ini. Apalagi yang mengenal sosok dari penulis ini, saya harap bisa membaca buku ini. Karena
seperti kita dicerita oleh penulis. Karena kita mengenal penulis, kita mendengarkan suaranya saat kita membaca. Baik, terima kasih. Salam. Salam, perkenalkan saya Fitri. Nama saya Halo, Dimas. saya Marvella. Pelayan. Saya seorang ibu. Halo, saya Marvella. Saya seorang ibu dari 2 orang anak. Sebagai seorang ibu, cara saya memperlengkapi diri dalam menjalani panggilan yang Tuhan percayakan kepada saya adalah dengan membaca buku. Kali ini, saya ingin membagikan satu buku yang saya rekomendasikan bagi Anda semua untuk Anda baca, yaitu judulnya Belajar Bukan Supaya Pintar. Penulisnya adalah Get Polo. Buku ini sangat menguatkan panggilan saya dalam menjalani peran saya sebagai seorang ibu, sebagai orang tua. Dan saya percaya ketika saya dikuatkan melalui buku ini, saya yakin Anda semua yang akan membaca buku ini akan juga merasakan hal yang sama. Karena itu, bagi para orang tua, silahkan baca buku ini. Karena di dalam buku ini, kita juga akan dibukakan pandangan bahwa pendidikan itu bukan hanya terjadi di sekolah. Karena masih ada di antara kita sebagai orang tua yang membebankan pendidikan di sekolah. Padahal pendidikan itu dimulai dari keluarga. Bahasa di dalam buku ini juga sangat ringan, sehingga sangat mudah untuk dimengerti. Bahkan ada ilustrasi yang penulis sampaikan bagi kita pembaca untuk menjelaskan maksud dari apa yang disampaikan penulis di dalam buku ini. Bahkan ada uniknya, di setiap akhir bab ada puisi reflektif yang ditulis oleh penulis. Saya yakin buku ini akan sangat memperlengkapi kita di dalam menjalani peran kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik, bahkan seorang anak, remaja, dan pemuda bisa juga membaca buku ini dalam memperlengkapi dirinya untuk menjalankan panggilan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Penasaran kan? Karena itu, silahkan baca buku ini, Belajar Bukan Supaya Pintar. Saya yakin buku ini akan sangat memberkati banyak orang, dan banyak orang akan diubahkan cara berpikirnya, khususnya melihat pandangan tentang pendidikan. Tuhan Yesus memberkati.